Jokowi kembali unggul dalam hasil survei elektabilitas calon presiden. Adalah lembaga Ceres Network yang menempatkan Gubernur DKI Jakarta itu di posisi teratas dalam 2 kali surveinya yang digelar pada periode Agustus dan November 2013. Tak hanya itu, Ceres Network bahkan menjuluki Jokowi sebagai capres setengah dewa. Alasannya, kader PDIP yang kini menakodai ibu kota Jakarta diyakini mampu mendongkrak elektabilitas partai manapun yang mendukungnya sebagai calon presiden. Sedemikian besarnyakah magnitud mantan wali kota Solo ini? Apakah karakter dan pembawaan Jokowi yang merakyat memang telah mencuri hati pemilih dalam pemilu 2014 mendatang? Atau tingginya elektabilitas Jokowi dalam berbagai hasil survei semata didukung momentum kejenuhan rakyat akan wajah-wajah lama yang masih bernafsu mengejar kursi orang nomor 1 negeri ini, dan lebih memilih wajah baru yang dianggap sebagai representasi sosok rakyat jelata untuk memimpin negeri. Dan untuk membahas elektabilitas Jokowi yang selalu unggul di antara sejumlah kandidat atau nama yang kerap digadang-gadang sebagai capres, bersama kami telah hadir pengamat psikologi politik UI Profesor Hamdi Muluk. Selamat pagi Profesor, selamat datang di Berita Satu. Langsung saja, lagi-lagi Jokowi unggul nih dalam survei yang baru saja dia. Kayaknya apa magnetnya sih gitu ya? Iya, sebenarnya saya tadi melihat manusia setengah dewa itu memang agak provokatif ya. Mungkin sebagian orang mengatakan Ceres Network itu hiperbol lah, mungkin melebihkan gitu ya, bukan setengah dewa. Tapi kita lihat esensinya begini. Memang kita harus merenung ini. Apakah ini jalan yang kita jalan untuk Indonesia ke depan dengan fenomena setengah dewa ini sudah benar. Maksud saya begini, bahwa kalau hari ini disurvei, memang betul Jokowi akan mengungguli calon-calon yang lain yang berada dalam bursa-bursa pemilihan presiden dengan proporsi yang sudah sangat out of proportion. Jadi kalau kita lihat Jokowi itu bisa punya potensi ke arah 50%, sementara pesaingnya nama-nama lama ini Prabowo, Abu Rizal Bakri, Wiranto, Megawati, Yusuf Kala dan lain-lainnya itu terseok-seok di 10%. Nah ini artinya persaingan tidak seimbang dan Jokowi melejit sendiri melebihi proporsi yang mungkin out of proportion gitu. Nah, dalam konteks ini mungkin Cyrus mengatakan kok seperti sudah manusia setengah dewa atau capres setengah dewa. Artinya calon presiden yang tanpa pesaing, dan ini mungkin tidak terlalu bagus buat kita juga. Karena menggiring kita seolah-olah berpikir bahwa mungkin hanya Jokowi satu-satunya harapan kita. Nah, padahal kompetisi itu harusnya menghadirkan 1, 2, 3, 4 orang sekualitas Jokowi. Saya mengatakan Jokowi memang berkualitas, tapi dia tidak boleh dibiarkan melenggang sendiri. Karena kalau dia melenggang sendiri, nanti secara psikologis biasanya kita cenderung akan berpikir tidak rasional lagi. Nah, karena begini, biasanya fenomena Jokowi ini sekarang sebenarnya fenomena seperti ini kalau dalam agama Islam nih mengatakan begini. Janganlah kamu menyukai seseorang atau membenci seseorang berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan itu artinya kita tidak bisa menggunakan akal sehat kita, tidak proporsional. Kalau kita ada suka sekali, benci sekali. Nah, untuk Pak Jokowi sekarang itu suka berlebih-lebihan, suka banget, suka berlebih-lebihan. Gitu tapi loh. apakah bukan itu bisa jadi juga karena mungkin kejenuhan masyarakat terhadap tokoh-tokoh ya, lama? Betul, karena kita benci sama yang lain-lain, yang angka-angkanya kecil itu, yang mungkin angka-angka kecil ini menurut saya beralasan juga masyarakat benci dengan yang tidak suka lah paling tidak dengan angka yang kecil-kecil itu, karena memang track recordnya di masa lalu juga tidak bagus, dikesankan hanya mencari kekuasaan, prestasinya minim, kadang-kadang juga banyak bau-bau tidak sedap di sekeliling mereka gitu ya. Artinya kalau ibarat makanan, ini makanan lama yang ya udah basi, ada racun-racunnya sedikit. Masyarakat menolak. Udah pernah nyobain juga dan nggak enak rasanya gitu. Nah, ada makanan baru bernama Jokowi. Makanan ini juga sebenarnya belum teruji juga, sebagian sudah teruji. Nah,
Tapi yang bagusnya begini, kita hadirkan menu makanan sebangsanya. Kalau kita ibaratkan Pak Jokowi ini gado-gado, ada pesaingnya yang lain, ada gado-gadonya, ada rendangnya, ada karedoknya yang juga ada lotek yang seger semua, yang tidak ada racun, ya, dan bagus, menu-menu baru, sehingga kita membayangkan kompetisi Presiden 2014 itu bergairah dan akan mengerahkan akal sehat kita untuk memilih orang terbaik dan mengeluarkan kemampuan terbaik dari mereka. Dan mereka juga akan otomatis mengeluarkan kemampuan terbaik karena mereka melihat pesaingnya oke-oke semua. Nah, yang kita khawatirkan kalau Pak Jokowi melenggang sendiri, sementara pesaingnya terseok-seok di 45-7%. Ini persaingan sudah ibaratnya ya kalau sepak bola ini satu ini Manchester United, yang satu lagi kalau kata orang kampung saya kelas Tarkam ini. Oke. Tarkampung gitu. Jauh banget jadi. Jauh banget begitu. Ini yang kita tidak inginkan. Nah, jadi kesimpulannya mungkin Jokowi kita harus carikan lawan tanding yang seimbang. Orang-orang baru, muka-muka baru yang menimbulkan harapan bagi Indonesia ke depan. Nah, sekarang kita lihat dulu, Prof. Bagaimana komentar Jokowi ketika ditanya, Pak, bagaimana capres setengah dewa? Kita lihat komentarnya. Setengah dewa, Pak, oleh Cyrus Network, Pak. Setengah dewa. Apa? Cyrus Network kemarin. Apa? Maksudnya apa gitu? Bapak dibilang capres setengah dewa. Bapak dibilang capres setengah dewa. Saya manusia biasa, makan nasi. Semua angka-angka itu menunjukkan Bapak kuat banget menjadi presiden, Pak. Gimana? Apa? Semua angka-angka dari Cyrus Angka Network. apa? Iya, survei. Sudah saya bilang bolak-balik nggak ngurus survei. Saya manusia biasa, makan nasi. Nah, kita lihat Prof tadi bagaimana reaksi Jokowi ketika ditanya, bagaimana Pak capres setengah dewa malah garuk-garuk gitu ya. Apa sudah saya bilang bolak-balik gitu. Nah, ini apa itu yang membuat masyarakat jatuh cinta atau bagaimana? Sebagian ya begitu, gitu, sebagian gitu. Tapi tidak apa-apa. Bahwa misal ya bagi saya senang juga Pak Jokowi mengatakan saya manusia biasa, betul Pak. Ini bagus juga bahwa Indonesia juga harus menyadari Pak Jokowi juga manusia biasa. Makan nasi. Makan nasi. Nah, yang saya tidak ingin sebenarnya gejala hari-hari ini yang sebenarnya agak menggelisahkan saya adalah bahwa seperti saya bilang tadi, kita sebagai bangsa jangan terjebak kalau suka berlebihan sehingga kita kehilangan daya kritis gitulah. Nah, dalam konteks misalnya kita mencari pemimpin publik, kita harus menakarnya sebatas yang tadi kerja publik ya yang berkaitan dengan kebijakan apa yang dia lakukan dan kita tidak terlalu terpersona hal-hal di luar itu yang kadang-kadang misalnya memang menjebak kita untuk melakukan mitologisasi, membuat mitos-mitos ya itu. Nah, ini orang sebenarnya memang luar biasa gitu ya, bahkan misalnya persoalan sepatunya robek sedikit aja kita membuat cerita berpanjang-panjangan gitu itu. Dan jadi nggak sudah tidak proporsional. Prof, kita lihat hasil survei dari Cyrus sendiri ya, bahwa ternyata dari nama-nama yang ada, ini kan 2 periode, ada yang di bulan Agustus, ada yang di bulan November. 4 data panel itu. Oke. 4 data panel survei dari 4 itu saya ikut membahas. Ada 2 periode ya yang kita tahu itu kan di Agustus sama November. Nah, dari 2 periode itu ternyata cuma 2 nama yang mengalami kenaikan. Pertama Jokowi, kedua Wiranto. Pertanyaannya kenapa bisa begitu? Nah, Jokowi naik sangat saya bilang out of proportion tadi. Sampai 50%. Kalau simulasinya dikecilkan lagi. Itu kan cara metodologinya begini. Kalau pesertanya 20 berapa angkanya? Kalau pesertanya dikecilkan lagi ya tersebar. Kalau makin pesertanya nanti cuma di 4 nama, itu Jokowi sudah melenggang sendirian. Nama Wiranto ada kenaikan sedikit dibanding calon-calon lain, tapi itu kecil masih di arah 1 digit gitu loh. Jadi menurut saya itu gejala yang tidak terlalu penting gitu kan. Gejala yang penting itu begini jadinya kan. Jokowi melejit satu sisi sampai proporsi yang mendekati 50, yang lainnya stagnan. Ini gejalanya sebenarnya gitu loh. Artinya apa? Praktis. Jokowi tanpa pesaing. Nah, ini sebenarnya yang harus kita cermati gitu loh. Dan ini tidak sehat untuk bangsa ini gitu loh. Artinya sebenarnya saya yakin masih ada Jokowi lain gitu loh. Orang-orang baru ya? Betul gitu loh. Cuma kita seperti
dikondisikan malas berpikir. Sudahlah Jokowi sajalah. Orang ini udah setengah dewa ini. Kira-kira begitulah ya di benak masyarakat. Nggak usah dikotak-katik lagi. Saya bilang bukan begitu yang benar. Kita hadir, kita cari lagi. Mungkin masih ada Jokowi-Jokowi yang lain. Tapi masalahnya tidak diberitakan. Nah, kita harus fair juga dulu ya. 7 bulan, 8 bulan sebelum pemilihan DKI, kita juga resah sebenarnya. Termasuk saya, Laboratorium Psikologi Politik juga waktu itu memulai sebuah penelitian yang serius untuk mencari nama-nama. Keluarnya Pak Jokowi. Itu sudah kita dulu kita ajukan. Nah sekarang juga metodologi yang sama bisa kita ulangi. Kita cari Jokowi-Jokowi yang lain di sudut bangsa ini. Mungkin tidak terlalu populer, tapi prestasinya mengesankan, track recordnya bagus, punya ide-ide yang cemerlang untuk Indonesia. Yang lebih penting, usianya muda. Kalau kita lihat sekarang tokoh-tokoh yang ada di survei tadi, yang tidak bisa ngelawan itu, kalau orang umum bilang nggak ngelawan lah lawan Jokowi gitu ya, itu kan umumnya tua-tua gitulah. Bagian dari generasi orang bilang sekarang ya 4L itu lu lagi 4L ya. Nggak, gitu tapi apakah pemilih kita atau masyarakat memang dalam arti kayak alergi kalau misalnya selain Jokowi nih orang baru nggak mau. Persoalannya begini, memang kita perlu hope baru. Kita perlu perubahan ya. Dan itu sekarang memang masa transisi sepertinya saya lihat psikologi masyarakat ya. Kita tidak lagi menggantungkan harapan pada wajah-wajah lama yang memang tidak mengesankan prestasinya. Bahkan seperti saya bilang tadi, kalau ibarat makanan disuguhin racun juga kita, nggak enak rasanya gitu loh. Jadi ditolak itu. Dan ini kelihatan dari survei opini publik itu. Ya, angkanya kecil-kecil semua gitu loh. Kalaupun 2 digit itu di 18, Prabowo paling ya. Kecil gitu loh. Tapi Jokowi kan melenggang sendiri. Nah artinya kita memerlukan tokoh-tokoh baru, harapan baru, muda, mungkin kalau ukurannya pengalaman masih mungkin bisa dibilang minim. Tapi misalnya track recordnya, integritasnya, ketokohannya, gagasannya untuk Indonesia itu menimbulkan harapan baru buat Indonesia ke depan. Sehingga dan banyak itu tokoh-tokoh muda saya kira. Nah, kalau begitu berarti kalau Pak Jokowi kita lihat 51 kan. Ya sekitar segitulah 51, 52, paling mentok 55 lah gitu usianya. Selesai lah ya nanti kalau harusnya calon pesaing Jokowi yang di umur-umur segitu juga. Yeah. Nah, kalau begitu berarti pertanyaan saya berikutnya, bagaimana sih sebetulnya karakter para pemilih kita? Apakah cuma melihat yang kelihatannya aja atau seperti apa? Gini, sebenarnya pemilih kita ada potensi untuk cerdas. Ya. Tapi kita harus ingatkan. Nah, ini sebenarnya tugas kita hari ini mengingatkan, hai pemilih, jangan Anda mengandalkan perasaan Anda, mengandalkan rasa suka yang berlebihan itu gitu loh. Nanti kalau ini diteruskan, ujungnya nanti ada pengkultusan. Nah, ini yang dikhawatirkan serius seperti tadi gitu ya. Jangan sampai kita secara tidak sadar, sudah melihat Jokowi sebagai presiden yang setengah dewa. Jadi tidak perlu lagi dicarikan pesaing. Nggak usah deh yang lain. Nggak usah yang lain gitu. Ini udah ini aja ini. Udah jadi melankolik lah ya. Iya betul gitu. Ini yang kita. Jadi kita menjaga akal sehat kita sendiri sebenarnya harus kita jaga begitu. Nah tentunya ide-ide baru hanya muncul ya. Potensi hanya akan maksimum kalau di antara pesaing itu seimbang levelnya gitu loh. Kekuatannya seimbang. Nah, kalau sekarang ini Pak Jokowi melejit sendiri, yang lain ini nggak ngelawan begitu. Ya 2014 nanti nggak akan sehat. Gitu. Oke, jadi kita tunggu nanti kira-kira seperti apa nih yang muncul-muncul lainnya kan? Iya, saya sekarang sedang membuat studi juga untuk mencari nama-nama ya. Yang potensial untuk sebagai lawan tanding Pak Jokowi lah 2014 supaya kita disuguhi kompetisi yang sehat. Lebih seru lagi. Ya. Kita tahan dulu nih lebih seru lagi. Tadi ada sempat disebutkan bahwa ada studi nih dimunculkan nama-nama baru pesaing Jokowi. Maksudnya seperti apa ya? Enggak, saya sedang lagi membuat studi sekarang. Nanti minggu depan mungkin saya akan rilis ya. Studi itu untuk mencari nama-nama baru ya. Orang-orang yang kita kriteriakan satu, masih muda, ya, tidak track recordnya bagus, tidak punya tersandung masalah hukum, integritasnya bagus, ya, punya ide-ide segar untuk memajukan Indonesia dan punya karya-karya yang sudah nyata dalam ukuran mereka masing-masing ya,
bahwa mereka punya hope untuk Indonesia ke depan. Dan orang-orang ini seperti ini banyak. Saya kasih contoh misalnya. Tidak banyak kita yang tahu misalnya prestasi seorang Nurdin Abdullah, Bupati Bantaeng. Itu yang orang dari asalnya profesor di Unhas dia, ya ahli doktor agricultural gitu, menyulap ya provinsi Bantaeng itu hanya dalam waktu 7 tahun betul, menjadi provinsi yang kabupaten yang hebat. Cuma di pelosok Sulawesi sana tidak sampai ada jangkauan infonya nggak media nyampe ya gitu ke loh, sini ya. Nah, contoh-contoh seperti ini banyak kita gali dari seluruh Nusantara, gitu. Tokoh-tokoh muda yang menginspirasi Indonesia. Kenapa nggak ini kita angkat? Nah, jadi sekarang misalnya saya mengkritik juga media misalnya, bahwa ideologi rating kan membuat misalnya sesuatu yang dianggap ratingnya tinggi itu diberitakan. Nah, dalam konteks ini Pak Jokowi ratingnya tinggi. Saya Jual paham itu. terus. Dijual terus. Kadang-kadang hal-hal yang tidak relevan dengan kinerja sebagai pejabat publik diberitakan juga. Misal tadi Pak Jokowi sakit, minumnya apa? Oh, cuma temulawak. Itu jadi berita lagi. Itu banyak hal-hal sampingan Padahal itu. tidak substantif. Tidak ya, substantif, seperti- oke. samping-samping berita seperti itu. Dan ini memang akan menongkrak popularitas seorang tokoh, ya, karena menimbulkan kesenangan buat publik. Yang kesenangan, dan itu tidak ada relevansinya dengan prestasi dia sebagai pejabat publik, begitu. Oke, ya. berarti ini media punya peranan juga mengkerucutkan, Iya, mempopulerkan betul, Jokowi seperti iya. yang ada yang komplain. Media juga punya andil untuk menjadikan dia setengah dewa tadi. Oke. Ya, karena pemberitaan-pemberitaan sebenarnya yang tidak terlalu relevan dengan kinerja sebagai seorang gubernur, misalnya, atau seorang bupati dan pejabat publik yang lainnya. Nah, ini harus kita luruskan lagi. Nah, saya mengimpikan media harus lebih Memberikan proporsional, porsi, gitu, ya. porsi yang sama misalnya. Ada tokoh-tokoh lain gitu ya di tempat lain, tapi kerjanya bagus gitu ya, tapi tidak diberita. Nah, Kalau ini tadi, coba kita mau angkat. Profesor ada sempat ngomong bahwa itu kan yang di pelosok, di Bantaeng sana kan ya, di Sulawesi. Nah, Ada juga Jokowi di kan- Surabaya misalnya, Iya. Tri itu bagus prestasinya, Tri sama hari ini gitu. Jadi kenapa nggak kita angkat itu ya? Nah, kalau skup popularitasnya Jokowi sendiri, apakah hanya di Pulau Jawa saja atau di luar Pulau Jawa juga? Iya, kalau kita lihat sekarang, pemerintahan Pak Jokowi ini kan meluas ke seluruh Nusantara. Iya. Jadi kalau hasil survei, sirus saya baca, popularitasnya merata seluruh Indonesia, gitu. Ya, jadi itu membuat sekarang fenomena bahwa ya dalam tanda kutip Pak Jokowi sudah tidak tertahankan, gitu kira-kira untuk 2014. Dan ini memang tidak sehat lah kita terus-terusan misalnya terjerumus kepada memang orang ini yang hanya bisa menyelamatkan Indonesia. Kalau sempat kita berpikir seperti itu dalam antropologi disebut dengan fenomena mesianistik, Ratu Adil. Jadi kita memimpikan seorang Ratu Adil yang seolah-olah bisa menyelesaikan seluruh persoalan bangsa. Wow gitu banget ya. begitu loh. Nah, kalau kita lihat nih Prof, Jokowi kan dulu muncul juga dari pelosok, dari Solo ya. Ya. Cuman waktunya kan jangkanya lebih panjang. Terus abis itu jadi gubernur Jakarta, lebih diekspos lagi gitu. Ya. Nah, sekarang kalau kita hitung-hitung sekarang udah Desember. Ya. Pemilu legislatif April, Ya. ya kan? Pemilu presiden nanti- Juni. Iya. Ya. Nah, dengan waktu sesingkat itu apakah mungkin nih satu tokoh atau dua tokoh baru yang tadi Prof bilang sekali berjokowi lah? Kenapa tidak? Ingat, sejarah selalu dibentuk oleh dadakan gitu loh. Oke. Loh, proklamasi Indonesia itu pemuda-pemuda hari ini menculik Hatta di Rangas Dengklok gitu. Besoknya proklamasi diumumkan. Dadakan juga. Jadi menurut saya yang penting kesadaran kita. Jadi kalau kita punya kesadaran yang sama, bisa. Saya nggak berpikir ini waktunya pendek gitu loh. Karena sebenarnya media bisa mengangkat ini dengan cepat kan kalau kita mau. Gitu loh. Ya, yang penting ya kita jangan kehilangan objektivitas kita, kehilangan akal sehat kita. Message-nya jelas dari gejala ini ya, dari fenomena ini bahwa satu, jangan kita membiarkan kompetisi Pilpres 2014 itu tanpa pesaing, ini tidak sehat. Jangan kita terjebak pada pemikiran bahwa hanya manusia setengah dewa ini yang bisa menyelamatkan Indonesia begitu. Kita perlu melakukan kontestasi ide, ya, yang cerdas gitu. Kita buka semua opsi-opsi, kita munculkan pesaing-pesaing, dan tentu bukan dari orang ini. Saya agak firm mengatakan, agak dengan tegas mengatakan, tidak mungkin dengan nama-nama lama ini, harus nama-nama baru gitu, supaya persaingan jadi sehat begitu.
Ini yang kita inginkan. Jadi akan ada nama-nama lama ibaratnya masuk kotak lah ya. Ibarat ya nama-nama lama ini, menu-menu lama mungkin ya sudah dicicip rakyat Indonesia, dan ternyata kesimpulannya tidak membuat badan juga Udah lebih tau sehat. lah rasanya kayak apa Rasanya ya. kurang enak, ya. Mungkin juga ada yang mengandung racun juga gitu. Nah, sudah ditinggalkan. Nah, kita Saatnya perlu mengeluarkan menu-menu baru. menu-menu baru supaya nanti bangsa ini belajar ya, berpikir kritis gitu ya. Tidak cepat-cepat terjebak pada satu pemikiran yang belum diuji ya. Oh iya, karena memang juga kita kan belum teruji. Iya, kita belum uji gitu. Oke. Kita sepanjang ini kita juga belum dengar bagaimana gagasan Pak Jokowi kalau dia menjadi presiden misalnya. Dan kita juga perlu dengar gagasan-gagasan orang lain, tokoh-tokoh yang potensi untuk maju sebagai presiden, dan kita kontestasikan secara ketat gitu loh. Dengan cara ini sebenarnya baru kita mendapatkan yang terbaik gitu loh. Ini sebenarnya yang harus kita gagas gitu. Tapi dari Prof sendiri apakah cukup senang dengan adanya tokoh seperti Jokowi dalam kontestasi untuk Oh ya, saya mengatakan sampai hari ini Jokowi satu opsi kita yang terbaik. Tapi kita perlu opsi-opsi yang lain supaya kompetisi menjadi sehat gitu loh. Dan kalau kita terus-terusan mengkultuskan, mengafirmasi, dan kita malas lagi berpikir, ya sudah Jokowi sajalah, ini nggak sehat gitu loh. Oke. Kita lakukan dulu kontestasi ide gitu loh, kontestasi orang, kita buka opsi-opsi sehingga kompetisi menjadi meriah, kompetisi menjadi sehat. Hanya dengan kompetisi yang ketat, setiap orang atau setiap pemain dalam kompetisi itu akan mengeluarkan semua kemampuan yang terbaik. Nah, gitu. itu harapan kita berarti Ya, betul. semoga pemilu yang sehat, pemilih yang sehat mewarnai. Dan itu akan mencerdaskan pemilih juga. Siap. Ya, terima kasih atas kehadirannya di sini, Prof. Dan demikian dialog kita seputar anggapan Jokowi adalah capres tengah dewa.